Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yaitu terkait pemberdayaan masyarakat lahan kering yang ada di Desa Banyuajo. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, nama saya Hidayat Razikin dengan NIM 099. Kemudian ada teman saya Saharani Salsabila NIM 003. Kemudian ada Ara Eka Nur Solihah yaitu NIM 035 dan Siva Amelia NIM 039 dan yang terakhir ada M Dulfaruk Akbar yaitu 051. Nah, Desa Banyuacu sendiri merupakan desa yang ada di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Kamal. Nah, Desa Banyuacu ini memiliki luas wilayah 146,55 hektar dan Desa Banyuacu ini terdiri dari 10 RW dan terdiri dari 55 RT. Nah, Desa Banyuacu sendiri diambil dari kata Banyu dan Ayu dalam bahasa Madura Aing Radih yang artinya yaitu jernih. Nah, berdasarkan kondisi geografis, Banyuajo berada di ketinggian rata-rata 5 meter di atas permukaan laut atau MTPL dengan topografi dataran rendah atau pandai. Desa Banyuajo sendiri dikenal sebagai desa swadaya, di mana kebanyakan masyarakat bergantung pada sumber daya lokal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas penduduk Desa Banyuajo eh, kebanyakan sebagai profesi petani dengan komoditas utama yang dibudidayakan adalah padi dan jagung. Next. Selanjutnya yaitu identifikasi kerentanan di Desa Banyuajo. Nah, di sini ada beberapa kerentanan, yaitu yang pertama gagal panen, fluktuasi harga pasar, kekurangan air dan musim kemarau, lambatnya adopsi teknologi pertanian modern, dan dampak sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama yaitu gagal panen, yang dapat terjadi akibat serangan hama, cuaca ekstrim, atau bencana alam. Nah, jadi gagal panen ini langsung menurunkan hasil produksi yang dapat merugikan petani. Selanjutnya yaitu fluktuasi harga pasar yang membuat pendapatan petani tidak menentu, sehingga mereka kesulitan untuk merencanakan keuangan dan strategi penjualan dengan baik. Selanjutnya yaitu lambatnya adopsi teknologi pertanian modern. Nah, jadi lambatnya adopsi pertanian modern ini yaitu kurangnya masuknya teknologi-teknologi yang masuk ke desa Banyuacu sendiri. Contohnya yaitu mesin kombine dan mesin penanam padi. Selanjutnya yaitu kekurangan air di musim kemarau. Nah, jadi musim kemarau yang panjang juga berdampak negatif pada lahan dan hasil pertanian. Kekurangan air dapat menghambat tumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas dan memperburuk kualitas tanah, sehingga meningkatkan risiko gagal panen dan kerugian ekonomi bagi petani. Selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi. Nah, jadi dampak dari kerentanan tersebut menyebabkan eh, kemiskinan di Desa Banyuacu. Ketidakmampuan dalam melengkapi perubahan dan tantangan yang datang membuat desa ini semakin rentan terhadap penurunan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, banyak keluarga yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketidakmampuan membayar utang ditambah bunga yang terus bertambah semakin membebani keuangan keluarga. Akibatnya, mereka lebih memprioritaskan pembayaran utang daripada kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu identifikasi potensi di Desa Banyuacu. Nah, jadi ketahanan pangan di Desa Banyuacu ini yaitu eh, para petani di Desa Banyuacu menghadapi permasalahan, yaitu yang disebutkan tadi cuaca yang tidak stabil, serangan hama, dan fluktuasi harga. Oleh karena itu, program ketahanan pangan dan cara mengatasi gagal panen dapat melindungi petani dari risiko. Nah, jadi di Desa Banyuacu ini ada beberapa sektor-sektor, di antaranya yaitu ada sektor pertanian,
sektor peternakan, dan sektor perikanan. Berikutnya yaitu program usulan. Jadi, untuk mengatasi kemiskinan dan juga kerentanan di Desa Banyuaju sendiri itu terdapat beberapa program usulan. Yang pertama itu ada program ketahanan pangan dan penanggulangan gagal panen. Jadi, pemerintah Kabupaten Bangkalan sendiri itu telah meluncurkan program terpadu yang mencakup sektor pertanian, perikanan, dan bantuan sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga meningkatkan ketahanan pangan. Nah, program ketahanan pangan dan penanggulangan gagal panen ini itu memiliki tujuan yang mana untuk memastikan bahwasanya para petani itu mendapatkan akses teknologi pertanian modern, informasi um, jadi program ketahanan pangan dan penanggulangan gagal panen ini itu memiliki tujuan yang mana untuk memastikan bahwasanya para petani mendapatkan akses teknologi pertanian modern, informasi pasar yang transparan, serta sumber daya untuk menghadapi ancaman seperti halnya bencana alam ataupun serangan hama. Nah, ketahanan pangan ini menjadi isu krusial bagi desa-desa yang masih bergantung pada sektor pertanian, termasuk Desa Banyuaju sendiri yang seringkali menghadapi kondisi alam yang ekstrim seperti kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen. Program ini itu juga dirancang untuk memastikan petani desa itu mendapatkan akses teknologi pertanian dan bantuan untuk mengelola risiko gagal panen yang dapat menurunkan pendapatan. Untuk program yang kedua yaitu ada peningkatan akses pendidikan dan juga keterampilan. Salah satu yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Desa Banyuaju sendiri yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang memiliki dampak pada perekonomian desa. Nah, berdasarkan penelitian yang menunjukkan pentingnya pendidikan itu dalam mengurangi kemiskinan, akses yang lebih baik ke pendidikan akan membuka peluang kerja bagi generasi muda di sektor non-pertanian, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pada sektor pertanian dan non-pertanian yang modern. Kemudian untuk program yang ketiga yaitu ada pemberdayaan ekonomi. Program peningkatan akses ke kredit mikro dan pelatihan kewirausahaan dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada pertanian tradisional dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar. Adanya akses yang lebih mudah, masyarakat desa dapat menjadi mandiri dari pertanian yang tradisional yang seringkali rentan terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian kondisi alam. Program pemberdayaan ekonomi ini itu dirancang yang mana untuk mengurangi ketergantungan desa pada sektor pertanian dengan mengembangkan sektor ekonomi lain yang lebih stabil, sekaligus memberikan kesempatan baik masyarakat untuk memulai mengembangkan usaha kecil menengah ataupun UKM dan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses modal masyarakat desa itu dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan juga menstabilkan perekonomian. Kemudian next ada indikator keberhasilan. Untuk program yang pertama itu ada ketahanan pangan dan penanggulangan gagal panen. Untuk indikator keberhasilannya sendiri yaitu penurunan tingkat gagal panen dan peningkatan hasil produksi pertanian. Kemudian untuk program yang kedua yaitu peningkatan akses pendidikan dan juga pelatihan. Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan tingkat pendidikan, jumlah peserta pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau membuka usaha baru. Kemudian yang program yang terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan jumlah usaha mikro yang berkembang dan pengurangan tingkat kemiskinan. Selanjutnya PRA, di mana PRA adalah Participatory Rural Aprasial, yang merupakan pendekatan partisipasif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan intervensi pembangunan di komunitas pedesaan. Lanjut. Nah, untuk PRA sendiri, yang pertama melakukan pendekatannya secara pengumpulan data partisipatif, di mana melakukan wawancara, fokus grup
discussion, dan observasi. Yang kedua, identifikasi masalah dan pemetaan sumber daya. Menggunakan metode PRA dengan alat peta masalah, peta sumber daya, dan kalender musim untuk memahami lingkungan dan kondisi masyarakat, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, penggalangan partisipasi masyarakat, di mana memperlibatkan komunitas dengan melakukan diskusi terbuka, mengadakan sosialisasi mengenai tujuan serta manfaat dari kegiatan PRA, dan membangun rasa kepercayaan terhadap fasilitator dan masyarakat. Yang keempat, analisis masalah oleh masyarakat, di mana memfasilitasi diskusi untuk mendapat menganalisis penyebab permasalahan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan alat analisis seperti diagram fishbone atau diagram sebab akibat. Yang kelima, perencanaan solusi partisipatif, mengajak masyarakat dalam merumuskan resolusi dan rencana, melakukan identifikasi sumber daya yang dapat digunakan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, implementasi program, di mana melaksanakan program berdasarkan perencanaan bersama dan memperlibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Melakukan evaluasi secara berkala dengan memperlibatkan masyarakat untuk mengukur efektivitas program, menggunakan diagram hasil, evaluasi timeline, dan wawancara. Yang terakhir, penyesuaian dan pengembangan program, menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan penyesuaian dan melakukan perbaikan program yang berjalan dan melakukan peninjauan kembali kebutuhan masyarakat untuk memastikan program berjalan dengan baik. Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah RRA. RRA itu Rapid Rural Appraisal. Dapat diterapkan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Nah, tujuannya untuk mengatasi kerentanan dan kemiskinan desa Banyuaju. Fokusnya itu pada ketahanan pangan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Next. Siklus yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan prioritas. Jadi pada tahap ini, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan petani, penduduk desa, dan pihak-pihak terkait lainnya terkait masalah yang ada di desa tersebut. Lalu yang kedua adalah pemetaan sumber daya dan aset. Tahap ini melibatkan analisis sumber daya yang ada, seperti lahan, air, tenaga kerja, dan akses terhadap teknologi dan informasi. Pemetaan dilakukan untuk menilai potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan masyarakat. Mengumpulkan informasi dari masyarakat. Jadi bisa diperoleh dari pengamatan langsung, diskusi kelompok seperti FGD dan wawancara individu di masyarakat desa. Informasi ini dikumpulkan meliputi tantangan yang dihadapi petani. Lalu yang keempat, analisis masalah dan penyusunan solusi. Berdasarkan data yang terkumpul, RRA melakukan analisis mendalam untuk menemukan akar permasalahan, termasuk ketergantungan pada pertanian tradisional dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Lalu yang kelima ada desa program intervensi. Nah, programnya itu ada 3, yaitu program ketahanan pangan dan pencegahan gagal panen. Akses bagi petani terhadap teknologi pertanian efisien seperti sistem irigasi otomatis dan bibit unggul. Lalu yang kedua, peningkatan akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan. Pelatihan ini bisa digunakan untuk generasi muda dalam keterampilan pertanian dan pertanian modern. Lalu yang terakhir adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, berupa pelatihan kewirausahaan dan akses kredit mikro untuk usaha kecil. Lalu yang keenam itu implementasi program. Jadi program yang telah dirancang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Bisa melalui penyuluhan pertanian, pelatihan keterampilan, dan pemberian kredit mikro dilakukan secara bertahap. Lalu yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Setelah program berjalan, evaluasi dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap ketahanan pangan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lalu yang terakhir adalah penyesuaian program berdasarkan evaluasi. Jadi setelah dievaluasi, program akan disesuaikan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Misalnya jika pelatihan kewirausahaan perlu ditingkatkan atau teknologi pertanian perlu disesuaikan. Next. Yang selanjutnya adalah SLF. Nah, pendekatan SLF ini itu juga digunakan untuk
mengatasi konteks kerentanan. Jadi untuk dilihat dulu konteks kerentanannya apa, lalu kemudian dilihat aset penghidupannya, petagon asetnya untuk aset masyarakat Desa Banyuaju itu seperti apa. Lalu kemudian itu ada transformasi struktur dan proses. Nah, di sini melibatkan pemerintah untuk mengatasi konteks kerentanan di Desa Banyuaju. Lalu kemudian setelah itu akan dibuat strategi. Nah, strategi ini akan menghasilkan hasil penghidupan. Jadi contohnya kayak kesejahteraan dari Desa Banyuaju, lalu pendapatannya meningkat dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya untuk SLF di Banyuaju sendiri, yang pertama konteks kerentanan. Shock di Banyuaju, gagal panen, dan fluktuasi harga. Trennya penggunaan teknologi pertanian dalam budidaya, seasonality musim kemarau yang panjang, yang memiliki pengaruh dalam lahan pertanian dan hasil pertanian. Yang kedua, aset penghidupan. Natural Desa Banyuaju memiliki luas sekitar 146,55 hektar. Untuk fisikalnya sendiri, Banyuaju adalah satu desa di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Kamal. Untuk humannya sendiri, berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk desa Banyuaju adalah 7.522 jiwa perempuan dan 7.404 jiwa laki-laki. Untuk sosialnya sendiri, Desa Banyuaju adalah kawasan pemukiman dengan sebagian besar warganya bekerja, termasuk para istri yang turut bekerja. Interaksi sosial cenderung terbatas pada lingkungan tetangga terdekat. Desa ini sering menjadi lokasi kegiatan sosial seperti bakti sosial yang diadakan oleh berbagai organisasi. Salah satunya adalah acara pengobatan massal dan pembagian sembako yang diselenggarakan oleh Korem 084 Garing Baskara Jaya yang disambut positif oleh warga. Finansial, mata pencarian warga Desa Banyuaju adalah petani, nelayan, karyawan, dokter, PNS, buruh, dan pekerja jasa. Transformasi struktur dan proses melibatkan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendukung akses teknologi dan pembiayaan bagi petani serta masyarakat di Banyuaju. Yang keempat, strategi penghidupan. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan melalui program reboisasi dan penghijauan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Membangun infrastruktur irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian. Mengembangkan kawasan wisata. Membangun infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan desa. Yang selanjutnya menambah fasilitas umum seperti taman bermain, area olahraga, dan pusat kesehatan. Memperkuat sistem irigasi bencana seperti pembangunan tanggul. Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Melaksanakan program pemberdayaan perempuan untuk mendukung peran aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi. Memperluas akses layanan kesehatan, mengembangkan kegiatan masyarakat dan koperasi, meningkatkan akses informasi melalui pelatihan pembangunan media sosial dan teknologi, diversifikasi ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, mengembangkan sektor perikanan dan pertanian dengan menyediakan peralatan, memperluas akses permodalan bagi usaha kecil. Hasil penghidupan meningkatkan stabilitas ekonomi bagi para petani untuk mengurangi tingkat kemiskinan, mendukung kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam, memperluas akses terhadap prasarana umum untuk memperkuat koneksivitas dan memudahkan warga dalam mengakses layanan dasar. Lanjut. Kesimpulannya, Desa Banyuaju memiliki potensi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, yaitu ketergantungan pada metode tradisional, kurangnya teknologi, risiko gagal panen, fluktuasi harga, dan rendahnya pendidikan yang memicu kemiskinan. Beberapa program yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama ada program ketahanan pangan dan penanggulangan gagal panen. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi. Pendekatan partisipasif PRA dan RRA digunakan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan merencanakan solusi. Strategi keberlanjutan diterapkan untuk mengoptimalkan sumber daya desa serta mendukung kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata atau tindakan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.